Misteri asal-usul Gajah Mada. Asal-usul Mahapati Gajah Mada, salah satu tokoh penting sepanjang sejarah Majapahit hingga kini masih menjadi misteri dan simpang siur. Yang pertama menjadi tanda tanya adalah tanggal pasti kelahirannya, kemudian asal-usul Gajah Mada, serta orang tua yang melahirkannya. Namun, jasa besarnya bagi perkembangan Majapahit, termasuk keahliannya dalam bertaktik. Berbeda dengan informasi tentang masa kecilnya atau ketika dia belum bergabung dengan militer kerajaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika saat ini banyak cerita rakyat dari berbagai daerah yang bercerita tentang asal-usul Gajah Mada. Berikut ini kita bahas lebih lanjut. 1. Gajah Mada lahir dari hasil hubungan manusia-dewa. Dalam kitab Badat Gajah Mada dijelaskan bahwa orang tua Gajah Mada adalah pendeta Hindu di Wilatikta, Majapahit. Ayahnya bernama Empu Curadarmayogi dan ibunya bernama Patni Nurirati. Keduanya diangkat menjadi pendeta oleh Empu Ragarunting. Menurut aturan yang berlaku bagi pendeta, keduanya dilarang untuk menjalin hubungan suami istri meski sudah menikah. Oleh karena itu, Curadarmayogi memilih untuk tinggal di luar Wilatikta, di asrama Gili Madri, sedangkan Patni Narirati tinggal di Wilatikta. Meski terpisah, namun keduanya tetap sering bertemu. Setiap hari, Patni mengunjungi suaminya untuk memberikan sarapan dan memenuhi kebutuhan harian lainnya. Hingga pada suatu hari terjadi insiden yang tidak biasa di antara mereka berdua. Ketika hendak menikmati hidangan yang disajikan oleh sang istri, secara tidak sengaja gelas terbentur dan air tumpah. Melihat hal tersebut, Curadarmayogi pergi mencari air minum dan meninggalkan Patni sendirian. Proses kehamilan Patni dimulai dengan tindakan Hyang Brahma, Dewa Api, yang tergoda untuk berhubungan intim dengan Patni. Sang dewa kemudian berubah menjadi sosok yang menyerupai Curadarmayogi dan datang menemui Patni, ketika suaminya yang sebenarnya sedang pergi mencari air minum. Kehamilan Patni menjadi sebuah pukulan bagi keduanya. Sebab, mereka telah berjanji untuk meninggalkan kesenangan dunia demi agama. Karena merasa malu, keduanya kemudian memutuskan untuk melarikan diri ke hutan. Mereka yang sedang dalam pelarian berakhir di dekat Gunung Semeru. Dari sana, keduanya bergerak ke arah barat daya dan akhirnya tiba di desa Mada. Si bayi yang sedang dalam kandungan Patni, akhirnya dilahirkan di sebuah balai agung yang terletak di desa tersebut pada tahun 1299. Setelah melahirkan, Patni dan suaminya melanjutkan pelarian mereka menuju gunung dan meninggalkan bayi mereka sendirian. Bayi tersebut kemudian dipungut oleh pemuka desa setempat. Kabar tentang penemuan bayi ini kemudian sampai ke telinga salah satu patih terkenal dari Wilatikta. Sang patih kemudian merawat dan membawa bayi yang kemudian diberi nama Mada ke Majapahit. Kisah ini dapat ditemukan dalam lontar Badat Gajah Mada. Kopian cerita yang ditulis di atas lontar ini tersedia di Perpustakaan Lontar Fakultas Sastra, Universitas Udayana. Penulisan di lontar menggunakan bahasa Bali Tengahan. Sampai saat ini, tidak diketahui lontar asli yang menceritakan tentang sang patih ini. 2. Gajah Mada diduga keturunan Muslim asal Buton. Kisah yang beredar di masyarakat Buton, Sulawesi, mengatakan bahwa Gajah Mada memiliki keturunan Islam. Ia adalah putra sulung dari pasangan Muslim Si Jawangkati dan Lailan Mangraini. Keduanya bekerja sebagai pembantu dan datang ke Buton bersama majikannya yang berasal dari salah satu kerajaan Melayu. Ketika terdampar di wilayah yang disebut Kamaru, Jawangkati mengucapkan selamat tinggal kepada rombongan besar kerajaan dan memutuskan untuk berpisah. Bersama sekelompok orang, ia memutuskan untuk menjelajahi hutan rimba Buton. Tidak lama setelah kedatangan Jawangkati di Pulau Buton, rombongan kapal dari kerajaan Majapahit tiba di pulau tersebut. Kehadiran bangsawan Majapahit ini adalah untuk melakukan ekspansi perdagangan dengan mendirikan pelabuhan atau bandar. Pernikahan Jawangkati dengan Lailan Mangrani, adik seorang anggota kerajaan, terus mempertahankan hubungan baik antara kedua pihak. Akhirnya, rumah tangga mereka diberkahi dengan kelahiran seorang anak yang diberi nama Gajah Mada. Meskipun Gajah Mada memiliki wajah yang kurang menarik, di usia 3 tahun, ia sudah menunjukkan pertumbuhan fisik dan insting yang lebih unggul dari anak-anak sebayanya. Pada usia 7 tahun, ia mulai mempelajari ilmu kesaktian dari ayahnya. 8 tahun kemudian, ibunya membawa Gajah Mada pergi ke Majapahit untuk membantu Raden Wijaya meredam pemberontakan. 3.
Gajah Mada pengembala kerbau dari Lamongan. Sejumlah warga Lamongan, Jawa Timur, percaya bahwa Gajah Mada lahir di daerah mereka. Gajah Mada merupakan putra dari keturunan Raden Wijaya dengan selirnya yang bernama Dewi Andongsari. Menurut cerita yang disampaikan oleh Jumain, penjaga makam Dewi Andongsari yang terletak di Kecamatan Ngimbang, Lamongan, diceritakan bahwa Dewi Andongsari berasal dari desa Kansing. Ia adalah selir dari raja pertama Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Kehamilan Andongsari menimbulkan kebencian dari para istri raja. Terlebih lagi, kekhawatiran mereka semakin memuncak jika bayi yang dikandung Andongsari adalah seorang laki-laki, karena kemungkinan ia akan mengambil tahta Raden Wijaya. Maka, Andongsari diadukan oleh permaisuri kepada raja dan akhirnya dikeluarkan dari istana. Sejumlah penjaga diberi perintah untuk mengusir atau bahkan membunuh Andongsari. Tanpa menunda, mereka berangkat melaksanakan perintah tersebut. Setelah melakukan perjalanan yang jauh, pasukan eksekutor Andongsari sampai di sebuah tempat terpencil, yang tinggi dan berada di tengah hutan. Ketika akan menjalankan tugas eksekusi, para penjaga merasa iba dan enggan membunuh Andongsari. Oleh karena itu, di tempat yang kini dikenal sebagai Gunung Ratu, Andongsari dibiarkan hidup. Kehidupannya sehari-hari dihabiskan bersama dua penjaga setianya, yaitu Garangan Putih dan Kucing Condromowo. Dua orang ini manusia, mungkin pengawal kerajaan atau bukan. Mereka dapat berwujud hewan atau lainnya, tutur Jumain. Meskipun terpencil, kenyataannya itu tidak mengurangi kebahagiaan Andongsari. Terlebih lagi, anak laki-laki hasil dari hubungan dengan Raden Wijaya telah lahir. Pada suatu waktu, Andongsari mengucapkan selamat tinggal kepada dua penjaga dan pergi ke gunung untuk mandi dan mengambil air dari sendang Sidowayah. Sendang ini terletak sekitar 300 meter dari kompleks makam. Ketika ditinggalkan tanpa diketahui oleh dua pengawalnya, bayi laki-laki tersebut dikelilingi oleh ular. Berdasarkan cerita, ular tersebut datang untuk melindungi bayi dari bahaya di hutan Kansing. Namun, ketika kedatangannya diketahui oleh Garangan dan Kucing, si ular dianggap sebagai musuh dan akan memangsa bayi. Tidak terduga, si ular juga menganggap keduanya sebagai pemangsa. Perkelahian antara ketiganya tidak bisa dihindari. Bayi laki-laki itu terlempar. Akhirnya, Garangan dan Kucing berhasil mengalahkan ular dengan kondisi penuh luka. Setelah bertarung, mereka menyembunyikan bayi di semak dan segera turun gunung untuk menceritakan kejadian di atas kepada Andongsari. Sangat terkejutnya Andongsari melihat dua penjaga yang berdarah-darah berlari ke arahnya. Emosinya meledak dan dia menuduh kedua penjaga memakan bayi. Tanpa berpikir, Andongsari membunuh Kucing dan Garangan. Karena perasaannya yang teramat kuat, Andongsari segera naik ke puncak gunung untuk mencari anaknya. Namun, dia sangat terkejut karena anaknya tidak ada di sana. Tidak lama kemudian, dia mendengar tangisan anaknya dari balik semak. Setelah mengetahui keadaan sebenarnya, terutama setelah melihat bangkai ular di dekatnya, Andongsari merasa sangat menyesal atas kesalahannya. Dia merasa menyesal telah membunuh Kucing dan Garangan. Banyak orang berpendapat bahwa Andongsari, ibu tersebut, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Menurut banyak orang, ibu, Andongsari, meninggal bunuh diri. Tapi menurut Mbah, kakek saya, ibu meratapi kesedihannya hingga akhirnya meninggal dunia, lanjutnya. Setelah usai Andongsari meninggal, bayi laki-laki itu kemudian diambil alih oleh Ki Gede, seorang pandai besi dari desa Sidowayah. Namun, karena tidak mampu merawatnya, bayi itu akhirnya diserahkan kepada saudarinya yang tinggal di desa Modo bernama Worowiri atau Mbok Rondo, karena dia seorang janda. Dalam kehidupan barunya, bayi itu tumbuh menjadi pemuda desa yang bekerja sebagai penggembala kerbau milik ibu angkatnya. Dari sinilah muncul julukan legendaris Joko Modo, yang berarti pemuda dari desa Modo. 4. Gajah Mada diambil dari nama Gajah Sumatera. Di samping yang telah dijelaskan sebelumnya, masih terdapat banyak wilayah yang mengklaim sebagai tempat asal Gajah Mada. Sebagai contoh di Sumatera, sebagian penduduk di sana meyakini bahwa Gajah Mada berasal dari Minangkabau. Fakta ini didasarkan pada cerita turun-temurun dan penggunaan nama gajah yang sering diasumsikan diambil dari nama hewan asli wilayah tersebut. Sementara itu, orang Bali meyakini bahwa ibu Gajah Mada berasal dari Bali. Namun, kabar ini hanya beredar melalui cerita lisan. Sampai saat ini,
belum terdapat bukti sejarah yang menunjukkan asal-usul Gajah Mada. Sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya, yaitu Aminuddin Kasdi, menyatakan bahwa catatan sejarah Gajah Mada baru muncul setelah ia bergabung dengan militer Majapahit. Aminuddin menjelaskan, Gajah Mada muncul dalam sejarah karena sebelumnya ia merupakan pasukan Bayangkara. Menurut pandangannya, Gajah Mada bukanlah tokoh khayalan melainkan figur sejarah yang tak terpisahkan dari perjalanan kerajaan Majapahit. Meskipun terdapat cerita rakyat mengenai Joko Modo serta banyak daerah yang mengklaim sebagai tempat kelahiran Mahapatih kebanggaan Majapahit. Segala hal tersebut membutuhkan bukti empiris yang didasarkan pada fakta sejarah yang akurat. Umumnya, hal-hal yang tidak jelas memiliki banyak asumsi dan dugaan, tambahnya.